Shalom, saudara yang dikasih, selamat hari Minggu, selamat kembali kita berbakti dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia, di mana kembali kita boleh datang ke hadirat Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita mau pergunakan waktu yang baik, yang indah ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan serahkan ibadah kita hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberkati kami sampai pada detik ini. Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi kami. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang indah. Tuhan memberikan sukacita buat kami dan hati yang penuh dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tercurah berkat Tuhan di tempat ini melampaui setiap umat Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Tuhan, Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan menyiapkan berkat yang baru buat setiap kami. Dan setiap kami umat-Mu yang sudah ada dan tiba di tempat ini, kami percaya Tuhan, hati kami siap untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab dari itu Tuhan, kami percaya suasana surgawi turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan percepat langkah mereka. Tuhan pimpin sehingga mereka tiba di tempat ini tepat pada waktunya. Buat juga saudara-saudara kami yang di rumah, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan hati mereka untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan saat hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, penghormatan, pengagungan hanya bagi Tuhan saja kami persembahkan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Mulialah Allah kita yang kudus, Allah kita yang maha perkasa. Dialah anak domba yang menjadi korban penebusan bagi saudara dan saya. Mari kita pujikan Dia, kita agungkan Dia dalam segala kebesarannya. Mulia bagi anak domba, Dia yang duduk di tahta, Dia layak untuk disanjung, Dia layak untuk dipuja. Mulia, mulia bagi anak domba, katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba, katakan mulia, mulia.
selamanya atas semua yang di bumi. Tuhan Yesus Kristus, Dialah anak domba Allah yang mulia. Pagi hari ini Dia layak dimuliakan, Dia layak diagungkan, Dia layak terima segala pujian hormat dari setiap umat yang ditebus dengan darahnya yang kudus. Mari kita pujikan pujian dengan seluruh hati kita dan segenap jiwa kita. Mulia, 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 mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak
Tuhan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus Kristus anak domba Allah yang hidup. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saat pagi hari ini sudah ada sukacita. Amin. Saudara, kita semua sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah Tuhan yang kudus, sehingga hidup kita ini bukan kepunyaan kita lagi, tetapi punyanya siapa? Tuhan, ya. Saudara, itu biarlah Tuhan suka atas hidup kita. Dia mau melakukan apapun, biarlah semuanya terjadi dalam hidup kita. Dia membentuk kita, dia menjadikan kita. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Suka-sukamu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka, ya. Sama menari buat Tuhan. Oh, kita mau lihat badan kita, saudara. Hidup telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku ganti milikmu.
seturut suka-sukanya Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Saudara, betapa besarnya Allah kita. Dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah yang mulia, tak terlukiskan kasih yang mau berikannya Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita lagi angkat suara kita bagi Tuhan.
kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Sehingga dengan kata kita seindah apapun, kita tidak akan pernah bisa melukiskan betapa indahnya kasih yang diberikan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Selama 6 hari kita beraktivitas, Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas setiap kita, dan kini sebagian berkat kita akan persembahkan kepada Tuhan. Walau kini ku menabur benih ya Tuhan, tapi kami pasti akan menuai berkas-berkas-Nya. Amin. Haleluya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku akan menuai berkatnya sambil bersorak-sorai. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku akan menuai berkatnya sambil bersorak-sorai. Sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai. Tatkala kita mengembalikan dan memberikan sebagian berkat yang kita punya kepada Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia, dan semuanya akan kembali kepada kita. Puji Tuhan. Saudara kekasih, waktu yang terindah saat kita mendengar Tuhan berfirman, dan waktu yang terbaik kita memberikan juga kepada Tuhan. Hati kita sepenuhnya untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Tuhan sudah nyatakan karyanya yang termegah, karyanya yang terindah saat Dia disalib, saat Dia tergantung di atas kayu salib, menyatakan kasih-Nya kepada kita, menebus segala dosa saudara dan saya, segala pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan. Sebab dari itu, biarlah setiap kita terus memberikan hidup kita ini hanya bagi Tuhan saja. Oh haleluya Yesus. Kasih yang terindah hanya ada di dalam kasih Tuhan. Mari sekalian kasih kita persiapkan hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Biarlah pujian dari setiap hati kita kehadiran Tuhan selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
kita sebenarnya adalah Yesus Tuhan. Dia harta yang sesungguhnya yang harus kita jaga dengan sepenuh hati kita sampai sepanjang umur hidup kita. Jangan pernah lepaskan Tuhan demi apapun, sebab Dia tiada ternilai dengan harta yang ada di dunia ini. Mari kita renungkan betapa besarnya kasih Tuhan, betapa ajaib kasih yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Mari katakan syukur buat kebaikan Tuhan. Tidak pernah bisa kita membalas dalam kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Oh haleluya Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sempurna kasih yang Kau berikan bagi kami. Haleluya Yesus. Mari katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Biarlah keluar pujian, pujian dari hatiku.
karena buat setiap kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Dengan darah yang kudus, dengan darah yang tidak bercacat, Kau tebus setiap kami Tuhan. Kau berikan hidup-Mu bagi kami Yesus. Betapa indahnya kasih-Mu Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Dahsyat, oh ajaib. Sungguh kasih-Mu ajaib Tuhan buat kami. Haleluya Yesus. Dengan kebaikan kami, dengan apa yang ada pada kami, kami tidak bisa menebus segala pelanggaran yang kami lakukan. Tapi sungguh kami amat bersyukur kepada Tuhan. Kami punya Allah yang baik seperti Engkau, yang mau berkorban bagi kami Tuhan, yang memberikan hidupnya bagi kami. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Biarlah hidup kami persembahkan lebih lagi kepada-Mu. Lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Tidak bisa kami balas segala kebaikan-Mu selain kami memberikan hati kami, hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau Tuhan saat ini mendengarkan firman. Kami buka telinga kami lebar-lebar. Kami buka hati kami. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur untuk ditabur oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas setiap kami lewat lidah bibir hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Dengan urapan Allah dari tempat yang maha tinggi. Firman yang berkuasa bekerja atas setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Melawat kami, menjamah kami, memperbaharui dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Shalom. Selamat datang juga buat pengantin baru. Baik Jonathan juga saudara Riki, saudara Nur, dan Jessica. Terima kasih keluarga-keluarga muda yang sedang berjuang dalam kehidupan rumah tangganya. Saudaraku, mari kita buka dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, saudaraku, mungkin ada banyak yang bertanya kalau kita ambil tema ini, berbuah banyak. Bagaimana bisa berbuah dalam situasi seperti ini? Ya, saudaraku, ada orang-orang yang mulai meragukan kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang mulai meragukan penyertaan Tuhan. Apalagi kalau kita terapkan dalam ayat-ayat ini. Ya, saudaraku, bagaimana bisa berbuah dalam situasi seperti sekarang ini? Untuk bisa bertahan hidup saja, itu sudah bersyukur, saudaraku. Mungkin banyak yang gak sempat untuk berpikir berbuah banyak. Ya, COVID-19 melanda bukan saja Indonesia tapi dunia, dan itu memporak-porandakan semua segi, saudaraku. Ya, bukan hanya ekonomi yang mulai merosot, semrawut, ya, dunia kesehatan juga acak-acakan, gereja-gereja Tuhan juga sudah mulai banyak kosong, ya, karena COVID-19 ini. Sehingga ketika orang mulai berkata, bagaimana mungkin bisa berbuat? Saya bisa paham, saudara, perasaan dan hati mereka. Betapa sulitnya berjuang untuk berbuah di masa yang seperti ini. Ya. Tetapi saya berani katakan kamu bisa berbuah. Saya masih bisa berbuah. Jika kita melihat ayat-ayat tadi, saudara masih bisa berbuah. Saya masih bisa berbuah. Saudaraku, ada 3 kewajiban kalau kita mau berbuah dalam situasi seperti ini. Situasi normal kita berbuah banyak, mudah. Situasi seperti ini kita masih bisa berbuah, itu luar biasa. Minimal ada 3 kewajiban yang harus saudara dan saya lakukan. Kewajiban pertama adalah wajib aman dulu. Wajib aman. Apa itu wajib aman? Pakai masker dengan benar. Saudara pakai maskernya benar semua ini. Ya. Saya nggak pakai karena saya ngomong, nanti nggak jelas omongan saya. Pakai masker dengan benar. Saya nggak pakai ini. ya, ada yang pakai masker di sini, ya. Ada yang pakai masker di sini. Kacamata Bapak. Itu sekedar pakai masker, itu nggak aman, saudara. Ya. Kewajiban yang pertama wajib aman. Yang pertama adalah pakai masker yang benar. Ya. Keluar harus pakai masker. Di gereja ini kalau ada yang nggak bawa, kita udah siapin, saudara. Karena perjanjian gereja kami dengan Satgas COVID yang waktu itu ngecek di sini, Bapak siapin berapa untuk masker di gereja? Saya ngomong, saya siapin 15 saja. Cuma saya juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau 15 itu begini, saudara. Kalau ada yang nggak bawa, kita kasih. Dalam perjalanan kalau naik motor mungkin udah mulai kotor, kalau saudara perlu kita kasih. Masuk gereja ganti juga nggak apa-apa sih, ya, kita siapin. Itu perjanjian kami dengan Satgas COVID. Itulah yang membuat gereja ini boleh ibadah tatap muka mulai Juli tahun yang lalu, loh, saudaraku. Nggak semua gereja bisa, saudaraku. Ya, mulai Juli tahun yang lalu kita ada ibadah tatap muka. Salah satu syaratnya pakai masker dengan benar. Ya. Kalau saudara keluar dari rumah pakai masker, ya.
kembali ke rumah, maskernya taruh, kalau bisa dicuci ya. Kalau sudah 10 kali cuci ya sudahlah, dibuang saja ya. Terlalu tipis dan beruang, bahasanya beruang ya, buang saja karena itu juga nggak sehat buat saudara dan buat saudara ya. Pakai masker dengan benar, jangan lupa itu ya. Kemanapun saudara keluar rumah pakai masker, bahkan kalau perlu saudara di rumah pakai juga nggak apa-apa, sekalipun itu sedikit mengganggu ya, sedikit mengganggu. Tapi kalau demi amannya saudara, pakai juga nggak apa-apa ya. Jadi wajib aman, yang pertama pakai masker dengan benar. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, bukan di ember, bukan di baskom, tapi di air yang mengalir. Cuci tangan ya, pakai sabun, itu wajib aman. Yang kedua, saudara masuk ke rumah, masuk ke gereja, cuci tangan dulu pakai sabun ya, diusap sampai bersih. Kalau saudara mau pulang cuci tangan juga nggak apa-apa sih, lebih bagus juga. Sampai rumah cuci tangan juga pakai sabun di air yang mengalir. Cuci kaki enggak ya Pak? Boleh, Cuci kaki. boleh, cuci kaki boleh ya. Lalu jaga jarak ya, seperti ini jaga jarak. Dalam situasi normal satu saf ini 4 kursi saudara ya. Saudara tahu kan dulu 4 kursi. Sekarang hanya 2. Itu jaga jarak. Hindari kerumunan. Kalau ada orang berkerumun, jangan masuk ke situ, ya. Dan jangan juga membuat kerumunan. Hindari kerumunan, jangan juga membuat kerumunan, ya. Itu penting buat saudara dan saya. 1, pakai masker dengan benar. 2, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. 3, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan membuat kerumunan. Itu wajib yang pertama. Kalau ada kerumunan, orang-orang bergerombol, jangan saudara datang duduk di tengah-tengah mereka. Itu nggak aman. Atau saudara ngundang mereka, itu nggak aman juga. Makanya minta maaf untuk selama 1 tahun ini saya jarang berkunjung ke rumah saudara jemaat. Karena saya ingin supaya saudara juga aman, saya juga aman ya. Dulu situasi normal jemaat paling senang kalau dikunjungi pendetanya, tapi sekarang belum tentu. Belum tentu ya. Gak semua orang sekarang suka terima tamu, gak suka ya. Karena dalam situasi seperti ini, kalau tamu bawa virus, repot saudara. Jadi mohon maaf kalau bulan-bulan dari kemarin sampai detik ini saya kurangi untuk datang ke rumah jemaat ya. Kalau saudara nggak hadir juga saya hanya pantau saja lewat handphone, di mana keadaannya bagaimana ya. Seperti itu dulu. Sebab saya tidak ingin rumah yang saya datangi gelisah. Ya, bisa meskipun saya sudah divaksin 2 kali ya. Istri saya 2 kali, anak saya baru sekali kemarin dapat ya, dari kantornya istirahat, dan itu harus ke Jakarta ya, dia dapat divaksin sekali ya. Tapi tetap kita harus jaga supaya aman ya. Wajib yang pertama, wajib aman, pakai masker dengan benar, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, jaga jarak, jangan masuk ke kerumunan, jangan menimbulkan kerumunan. Lalu wajib yang kedua, wajib imun ya, bukan nama orang loh ya, ini imun. Wajib imun itu artinya apa? Olahraga secara teratur ya. Setelah ini gemuk-gemuk semua karena cara olahraga kan. Karena situasi seperti ini, cara olahraga justru itu membuat bahaya saudara. Olahraga itu tidak harus berat-berat. Saya sama anak saya sama istri kalau pas libur atau hari Sabtu minimal, kami jalan ke kebun raya puter. Kalau enggak ke BNR, cari tempat-tempat yang sehat, yang bersih, yang luas. Enggak perlu biaya saudara.
Olahraga itu jangan pikir perlu biaya, enggak gitu, jalan kaki. Ya biayanya kalau habis olahraga makan bubur itu saja biayanya, ya bubur ayam. Ya. Tapi sehat atau sehat kan, olahraga sampai keringat keluar itu selalu wajib imun, harus berolahraga. Ya. Kalau nggak olahraga seperti yang benar-benar olahraga, saudara kalau ke pasar jalannya juga harus jalan seperti olahraga, jangan kelihatan itu bukan olahraga. Saudara otot saudara nggak bergerak, saudara nggak keluar keringat, sekalipun saudara jalan-jalan. Ya. Kalau bisa berjemur di sinar matahari, ya penting saudara. Kalau saudara rumahnya nggak ada tempat untuk berjemur, ya cari tempat yang matahari bisa dengan leluasa kena ke tubuh saudara. Saudara jam 8, jam 9 itu masih bagus. Kalau saudara kena kerja, ya cari yang pas nggak kerja. Ya. Saudara seminggu kerja terus? Iya, enggak. Cari yang nggak kerja, pas hari nggak kerja, saudara cari berjemur saja, saudara. Ya. Kalau saya di sini nggak bisa berjemur, saya di jalan sambil nggak pakai alas kaki sampai di jalan, enak, ya. Saraf-sarafnya hidup, kena matahari, sekitar setengah jam saja sudah cukup. Tuhan sudah siapkan semua, saudara, agar saudara imun, nggak pakai obat, nggak pakai biaya. Ya. Olahraga, berjemur di sinar matahari antara jam 8 jam 9, jangan di atas jam 10, 11, 12 gosong ya, kebakar gitu. Saya lihat ada tetangga jam 12 malah keluar buka baju, ya semakin lama semakin hitam gitu. Ya. Berani jam 12 sinar matahari yang kuat kan ingat, dia buka baju, dia duduk di kamar. Itu gak sehat malah saudaraku. Matahari yang sehat itu antara jam 7, 8, 9, jangan sampai lebih dari jam 10 itu saudaraku, ya. Wajib imun. Apa itu? Olahraga secara teratur. Nah, kita ini seringkali sudah biasa naik motor, naik mobil, sehingga ketika kita jalan gak kuat jauh. Nah, kalau saudara masih bisa jalan kaki ke tempat kerjaan, itu bersyukur. Saudara sudah olahraga setiap hari. Yang Boris itu tiap hari olahraga saudara sama Rosa, karena jalan kaki dia ke tempat kerja, dan itu udah olahraga. Itu wajib imun sudah kalian lakukan, ya. Olahraga kalau tempat kerjanya gak jauh, jauh nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kalau nggak bisa kena pagi, sore, saudaraku, sore, ya, nggak bisa kena sore. Kalau olahraga malam itu sangat menyita tenaga saudara karena double porsi kalau malam saudara, ya. Kekuatan saudara dikuras 2 kali lipat dibanding kalau saudara olahraga pagi. Jadi lebih baik olahraga pagi. Malam sih boleh keluar keringat, tapi tenaga saudara dikuras 2 kali lipat, ya. Jadi wajib imun, olahraga secara teratur, kemudian berjemur di matahari yang bersinar baik, kemudian makan makanan yang bergizi. Itu membuat kita sehat. Kalau saudara nggak bisa 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat saja. Kalau 4 sehat masih belum bisa, ya sudah 3 sehat saja. Masa nggak bisa nasi sama lauk pauk sama sayur, ya. 4-nya kan buah, 5-nya kan susu, ya. Kalau 3 masih belum sanggup, wah kalau 2 ya kurang bergizi saudaraku, ya. Nasi sayur. Coba deh, ya, minimal 3 saja. Kalau nggak bisa 4 atau 5, 3 saja. Dan jangan sampai nggak makan sama sekali. Ya. Kalau nggak makan sama sekali, saudara bukan diet itu, saudara bukan penyakit. Kecuali saudara benar-benar niat untuk berpuasa.
Berpuasa itu kan ada tujuannya, bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Kalau saya berpuasa dengan benar, saya belum pernah ketemu orang yang berpuasa dengan benar mati, belum pernah. Belum pernah. Orang berpuasa itu maksudnya adalah Tuhan semakin berkehendak pada saya. Tuhan selidiki hidup saya. Tuhan mulai terus bekerja dalam hidup saya. Segala sifat-sifat saya yang tidak berkenan Tuhan ubah. Kemudian ada permohonan doa yang kalau didoakan masih belum tembus, tambahin dengan puasa. Itu tujuannya. Ya. Kalau saudara nggak makan, nggak minum, tujuannya seperti itu, bagus. Ya. Tapi kalau saudara nggak makan, nggak minum, tanpa tujuan yang jelas, benar, saudara akan bisa meninggal. Betul, saudara. Jadi jangan sampai kosong perut kita, apalagi kalau kerja saudara berat dari pagi sampai sore, ya. Karena saudara mencintai pekerjaan saudara lebih dari mencintai tubuh saudara, tinggal tunggu aja penyakit datang, saudara. Ya. Jangan mencintai pekerjaan lebih dari mencintai tubuh saudara. Karena tubuhmu itu baik itu Tuhan. Kalau saudara menjaga tubuh saudara memuliakan Tuhan. Kalau saudara sehat, saudara bisa bekerja dengan baik. Kalau saudara sehat, saudara bisa beribadah dengan baik. Saudara sehat, saudara bisa melayani Tuhan dengan baik. Tapi kalau saudara sakit, pasti beda, ya, pasti beda. Jadi wajib yang kedua, wajib imun. Berjemur di matahari yang baik, olahraga secara teratur, makan yang bergizi. Ya, sekali lagi saya tidak mengharuskan 4 sehat 5 sempurna. Kalau itu bisa kita jangkau, bagus. Tapi kalau enggak apa-apa. Tuhan juga tahu kok, saudaraku, ya. Tuhan juga tahu. Sekalipun makanan kita sederhana, tapi kalau disertai dengan ucapan syukur, makanan itu akan membuat saudara kuat. Amin. Amin. Jangan sampai karena waduh Pak Pendeta bilang minggu ini harus 4 sehat 5 sempurna, ini kok hanya 2, yang 3 ngutang. Jangan. Jangan, nggak usah utang-utangan deh, nggak usah. Ya, yang ada saja dinikmati, dan kalau itu diberi, disertai dengan ucapan syukur, itu yang akan dibuat Tuhan untuk mencukupi kebutuhan saudara, tenaga saudara. Yang seterusnya adalah istirahat yang cukup, itu wajib imun. Istirahat yang cukup. Jangan sampai istirahatnya kurang. Istirahat yang cukup itu minimal 8 jam. Ya, 8 jam itu minimal istirahat yang cukup, tidak dipotong-potong. Kalau dipotong-potong itu bukan istirahat yang baik. Les, saudara bangun pasti segar. Saudara boleh bekerja, saudara boleh melayani Tuhan, saudara boleh beraktivitas, tapi jangan lupa saudara perlu istirahat yang cukup. Orang yang istirahatnya kurang itu larinya ke tekanan darah, saudara. Bisa tinggi, bisa rendah. Jadi jangan anggap tekanan darah rendah itu aman, bukan. Sama-sama bahayanya. Tinggi bahaya, rendah juga bahaya. Stroke itu bisa diakibatkan karena tekanan darahnya tinggi, bisa. Tekanan darahnya rendah juga bisa. Jadi perlu istirahat yang cukup. Saya seringkali pantau jemaat kita ini di grup. Ya, kadang saya memang bangun jam 2. Kalau sudah bangun saya buat renungan. Bukan copy paste loh, saya buat renungan benar-benar orisinil. Saya cari ayat, saya minta Tuhan mau ngomong apa ya. Kadang-kadang untuk buat renungan pagi itu saya perlu minimal setengah jam baru bisa. Hanya beberapa kalimat saja. Itu setengah jam baru ini. Baru setelah kira-kira aman, saya diberkati dengan tulisan saya baru upload. Dan saya lihat ada yang saya kirim langsung respon. Jam 2 pagi. Saya langsung kasih tahu, kamu sudah tidur atau baru mau tidur?
Ya, kadang jam 3 dia langsung respon. Saya tanya, kamu baru bangun atau mau tidur? Dan ternyata beberapa orang seperti itu, saudara. Tidurnya malam-malam betul ya, malam-malam betul. Dan setelah respon biasanya tidur. Termasuk anak saya Jonathan juga sama. Saya kirim jam 4, dia respon, kamu baru bangun atau baru mau tidur? Baru mau tidur. Saya ingatkan, istirahatmu harus cukup. Kalau nggak cukup, nggak imun nanti istirahatmu. Kekebalanmu berkurang, kesehatanmu akan turun. Jadi ini perlu kita lakukan. Dalam situasi seperti sekarang ini, 3 kewajiban harus kita lakukan. 1, wajib aman. 2, wajib imun. Jadi istirahat cukup. Gimana bisa istirahat cukup? Pak, pikiran muter terus. Karena pikiran muter itu sudah tidak bisa istirahat. Semua orang punya pergumulan. Saudara punya pergumulan, saya punya pergumulan. Masalahnya larinya kemana nih pergumulan kita taruh? Kalau saudara pikir terus, ya betul sih pergumulan harus kita pikir. Semakin saudara pikir, semakin saudara nggak bisa tidur. Muter terus. Mata sudah pengen terpejam, badan sudah capek, tapi kalau pikiran masih bekerja, nggak pernah kita bisa tidur. Maka segala pergumulanmu itu saudara harus taruh, serahkan kepada Tuhan. Besok itu akan Tuhan ikut bekerja. Besok Tuhan akan ikut bekerja. Jadi malam itu saudara istirahat. Betul. Saudara nggak beristirahat, pergumulan saudara nggak akan selesai juga. Sepanjang malam saudara duduk diam, pikiran saudara muter, nggak selesai juga. Kesehatan saudara merosot. Lebih baik apapun pergumulanmu yang membuat pikiranmu nggak bisa berhenti untuk beristirahat, serahkan kepada Tuhanmu. Dan Tuhan siap menampung segala pergumulan. Kalau nggak seperti itu, nggak bisa istirahat. Hari-hari ini kerja saya juga banyak. September itu akan bergantian pengurus sinode. Jadi saya siapkan semua laporannya, data-data dari 100 gereja di Indonesia, berapa jemaatnya, berapa pendetanya, umurnya berapa. Coba sampai umurnya saya harus data. Dan nggak mudah karena setiap gereja itu bisa menganggap remeh, nanti saja. Sehingga dari mulai bulan April sampai sekarang sebetulnya kurang istirahat juga bisa, tapi saya nggak mau lakukan itu. Waktu istirahat harus istirahat. Belum lagi yang ujian pendeta. Mulai bulan Mei sampai nanti besok Senin baru ujian pendeta tatap muka. Bukan tatap muka, tapi online. Ada 52 orang yang maju dalam kependetaan. Paper sudah diserahkan 7 materi. Dan besok mulai Senin kita online untuk 52 calon pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh. Dan perlu konsentrasi betul. Dan sudah tahu, ini saya sampaikan kepada saudara supaya saudara juga bisa beri saran atau bisa. Dalam penjaringan untuk Majelis Sinode 2021-2025 dari 290 nama pendeta, gembala saudara masuk 5 besar, saya masuk 5 besar. Jadi 5 besar inilah yang nanti akan diadu visi misinya di bulan September untuk kandidat ketua sinode. Jadi saya masuk 5 besar untuk jadi calon ketua sinode GUPD. Bayangin,
Sudah 15 tahun saya jadi sekretaris sinode. Ditambahin ini nanti 2021, 2025. Saya udah ngomong ke istri saya, ini maju atau enggak. Dari 296 pendeta, saya masuk 5 besar. Jadi keputusannya itu deadline-nya tanggal 10 Juni. Beri kepastian maju atau tidak. Nah, ini setengahku dalam situasi COVID seperti ini diberi kepercayaan segede itu, sudah bisa bayangkan situasi normal aja sudah sulit, apalagi nggak normal seperti ini. Coba, jadi siap-siap saudara ya. Nanti tanggal 30 September itu Gembala GUPD Bogor itu jadi ketua sinode atau tidak, saya bukan ambisinya ke situ ya. Saya nggak pernah berpikir untuk jadi ketua sinode juga. Tergantung, terserah Tuhan pakai di bidang apa saja saya mau, selama saya masih sehat dan ada kesempatan. Ya, jadi ini tinggal 4 hari nih saya bergumul dengan istri saya maju atau tidak untuk calon ketua sinode. Hanya 5 orang yang diambil dari 290 pendeta. Saya juga pikir, pendeta GUP itu kan pendeta gede-gede juga, gerejanya gede-gede, jumlahnya gede-gede. Lah kita ini jumlahnya berapa sih? Ngumpul semua aja 30-35 orang itu sudah mentok. Melawannya yang 2000, yang 1000, yang 800. Coba. Seperti Daud sama Goliat gitu. Nah, cuma saya sekali lagi saya relax saja. Waktunya tidur ya tidur. Besok baru kegiatan lagi sampai si anak saya kecil. Tapi kok kerja terus ya? Dia belum selesai deh. Gimana nih menyelesainya? Mau jalan-jalan saya nggak sempat-sempat. Nggak apa-apa ya, ditunda dulu ya. Seperti itu sih. Wajib yang kedua, wajib imun. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup penting ya, jangan sampai saudara mengasihi pekerjaan saudara lebih dari mengasihi tubuh saudara. Istirahat yang cukup. Lalu wajib yang ketiga, wajib iman. Aman, imun, iman. Wajib iman. Efesus pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara harus aman, wajib aman, pakai masker dengan benar, cuci tangan di area mengalir pakai sabun, jaga jarak, ya. Lalu wajib imun, olahraga, berjemur di sinar matahari yang baik, makanan bergizi. Jangan lupa istirahat yang cukup. Tapi yang nggak kalah penting adalah wajib iman. Supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Tubuhnya sehat, imannya kuat. Kekuatan saudara dan saya tergantung hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Tadi di Injil Yohanes yang kita baca awal-awal, kita ini ranting-rantingnya dan Tuhan pokok anggurnya. Dan ranting harus nempel ke pokok anggur. Di luar aku, firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan kita itu ketika kita nempel kepada pokok anggur. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana besarnya saudara percaya kepada Tuhan, sebesar itu pula kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Jadi apakah kita bisa berbuat dalam situasi seperti ini? Kamu bisa. Saya bisa. Asal saya nempel kepada pokok anggur yang benar.
dan kita bisa berbuah. Ya, kita harus kuat iman. Kekuatan iman kita itu tergantung seberapa hubungan kita dengan Tuhan begitu dekat dan begitu akrab. Nempel, kita ini ranting, harus nempel ke pokoknya. Karena dari pokok itu akan mengalirkan aliran-aliran yang membuat kita bisa hidup, bertumbuh, dan berbuah. Kalau saudara nggak nempel, ranting itu akan kering dan akan patah, jatuh, akhirnya dibuang, dibakar. Ya toh? Tadi baca pokok anggur yang benar. Kalau ranting itu nggak nempel, ranting itu akan kering dan lama-lama patah, dan ketika patah dikumpulkan, dibuang, dibakar. Tetapi kalau ranting itu nempel, maka kekuatan Tuhan itu akan mengalir kepada saudara dan saya. Sehingga situasi apapun, termasuk situasi seperti sekarang ini, gak akan pengaruh buat kita. Kita tetap akan bisa berdaun lebat dan berbuah lebat. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin bisa berbuah dalam situasi seperti ini? Bisa. Caranya bagaimana? Wajib aman, wajib imun, wajib iman. Kekuatan kita itu terletak seberapa dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita hubungannya dekat dengan Tuhan, semakin kita kuat. Memang ada banyak yang sudah mulai rontok, imannya sudah mulai gak kuat, sudah mulai jarang berdoa lagi, sudah mulai jarang baca Alkitab lagi, sudah mulai jarang beribadah lagi. Atau mungkin masih bisa ke gereja, tapi mulai tidak percaya lagi bahwa Tuhan masih berkuasa. Bisa loh, saudara. Bisa masih ke gereja, tapi sudah mulai nggak percaya lagi Tuhan berkuasa. Bisa, seperti itu. Itu tanda imannya nggak kuat. Bagaimana supaya iman kuat? Kita harus nempel ke batangnya, pokok anggur yang benar. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Engkau harus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dan kamu akan berbuah dan berbuah banyak. Lalu 3 hal ini yang harus kita lakukan. Wajib aman, wajib imun, wajib iman. Maka kita masih dan pasti bisa berbuah. Amin. Kedudukan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari. Sekalipun situasi tidak menentu, sekalipun situasi rumit dan sulit, tapi kami masih bisa berbuah. Ajar kami untuk melakukan 3 kewajiban ini dengan hati yang tulus dan rela. Wajib aman, wajib imun, dan wajib iman. Supaya kami bisa tetap bertumbuh dan tetap berbuah, bahkan berbuah banyak. Bila setiap kami boleh semakin melekat kepada Tuhan, dan kekuatan itu akan Tuhan alirkan kepada kami, dan kami masih bisa berdiri dengan kokoh di tengah kesulitan, di tengah badai. Kami bisa berdaun, kami bisa berbuah, dan kami bisa berbuah lebat. Kiranya setiap firman ini boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya undang Pak Kaleb di masuk depan. Sementara setiap saudara mempersiapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk roti dan anggur yang Tuhan siapkan bagi kami sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan sendiri. Biarlah perjamuan kudus pada pagi hari ini membangunkan dan menguatkan iman kami, kasih kami, dan kesetiaan kami baik kepada Tuhan, baik kepada keluarga, baik kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu yang akan melayani
perjamuan ini, menguduskan dan menjadikan berkat. Haleluya. Amin. Terbesar, mari kita berdiri seluruh hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau bukan bumi. Sekali lagi selalu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Yesus, engkau ku kagumi. Saudara yang di tempat ini maupun saudara yang sedang beribadah nanti di online di YouTube, angkat roti hosti di atas kepala saudara masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya mengadakan perjamuan, dan itulah perjamuan terakhir. Yesus bersama-sama dengan para muridnya di muka bumi. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semua. Seperti aku dengan Bapa satu adanya. Bila engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalammu. Jemaat yang kukasihi, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Saudara yang ada di tempat ini dan yang sedang beribadah lewat YouTube, angkat anggur di atas kepala saudara masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, "Inilah darah perjanjianku bagimu semuanya. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaan bagi semuanya. Setiap kali engkau meminumnya, engkau akan mengalami kuasaku secara utuh dan sempurna." Oleh sebab itu, bukankah anggur yang kita angkat di atas kepala kita masing-masing melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah setiap kami yang sudah dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus, maka ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam diri kami. Yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan, yang takut, gelisah dan cemas diberikan keberanian untuk melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu untuk tubuh dan darahmu yang tertarikan dalam kehidupan kami. Bekerjalah Tuhan. Kami tahu dalam segala situasi apapun juga kami bisa berbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Firman sudah kami dengar dan kami akan melangkah bersama dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kami. Jaga supaya hidup kami tetap menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaatmu, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati keluarga mereka, dan apa yang mereka rindukan biarlah menjadi nyata pada waktu dan saatnya. Tuhan menjadi penolong dalam hidup mereka, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Kami berdoa buat keluarga muda, baik saudara Rudi, juga saudara Nur, saudara Jonathan, juga saudara Jessica. Kiranya Tuhan terus pimpin dan tuntun keluarga muda ini, supaya mereka terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Mereka boleh semakin melekat kepada Tuhan, mereka boleh semakin saling mengasihi, mereka boleh semakin saling memberkati, dan kehidupan mereka semakin diberkati Tuhan. Keturunan mereka, anak cucu mereka akan diberkati Tuhan, dan Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka. Jadikan kehidupan keluarga mereka contoh dan teladan bagi keluarga-keluarga yang lain, bagi anak-anak muda yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jika ada yang langsung bekerja, Tuhan berkati mereka saat bekerja, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga mereka. Jika ada yang kembali ke rumah, Tuhan berkati mereka untuk mereka menikmati kebersamaan dengan keluarga mereka. Jika ada yang keluar kota, Tuhan jaga, Tuhan lindungi perjalanan mereka, baik berangkat maupun pulang. Tuhan dipermuliakan. Sekarang Jumat yang kukasihi, mari kita pulang dengan sukacita membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita, membimbing, melindungi kita, dan memberkati kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.
ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib